istilahnya menyebabkan tanah longsor gitu, karena itu kan di gunung ya. Nah sedangkan ini tidak, artinya itu hanya sebuah cahaya. Ini adalah wayai Brahman wis medhuk ning bumi. Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, pembahasan kita kali ini tentang cahaya yang turun di Gunung Merapi. Apakah itu meteor? Nah, teman-teman, tanggal 27 kemarin itu ternyata memang beredar sebuah foto. Dan juga di YouTube juga cukup ramai dibicarakan. Itu ada sebuah cahaya yang turun dari angkasa. Itu dilihat dari foto sendiri itu memang seperti turun di atas puncak Merapi ya. Lalu dari pihak Lapan sendiri juga mengatakan itu mungkin saja sebuah meteor yang jatuh di sekitar Gunung Merapi. Nah memang dari cahaya sendiri memang pada saat turun itu benar-benar fotonya diambil angle-nya pas sekali ya di atas Gunung Merapi. Dan ternyata setelah itu saya lihat juga ada salah satu video yang dirilis oleh pengawas Gunung Merapi lah di sana ya. Di sana di CCTV-nya ada kilatan cahaya yang tertangkap. Nah, lalu itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat dari cahayanya sendiri, kalau warna hijau ya, warna hijau kebiru-biruan. Hijau sendiri kalau kita lihat di aura sendiri memang aura hijau itu aura cinta terhadap alam lah gitulah ya. Ini kalau kita lihat dari sosok manusia punya aura hijau itu kan aura yang cinta terhadap hal-hal seperti itu ya. Warna hijau itu warna ketentraman ya, warna ketentraman. Lalu juga itu bisa dibilang warna yang simbol warna yang bisa dipercaya lah gitu ya, membawa ketentraman. Lapan sendiri mengatakan itu kalau misalkan sebuah meteor, memang ketika meteor jatuh menimbulkan warna yang hijau, itu artinya itu mengandung warnanya cyan ya waktu itu ya. Unsur hijau ada kebiru-biruannya. Itu mengandung magnesium. Nah, magnesium sendiri itu bagus sekali untuk pertumbuhan tulang. Kalau kita lihat di tubuh manusia sendiri ya, magnesium, dan juga untuk tumbuh-tumbuhan pun juga magnesium juga itu bagus untuk perkembangan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu kan dari sisi lain ya. Dari sisi lain kita lihat dari sisi warna dan juga kita lihat dari sisi kalau memang itu meteor, Lapan mengatakan itu memang mengandung magnesium. Nah, tapi sebenarnya itu apa sih ya? Secara logika, kalau menurut saya itu adalah kalau seandainya itu sebuah meteor, itu sudah pasti akan menyebabkan atau menimbulkan sebuah tabrakan ya. Tabrakan istilahnya menyebabkan tanah longsor gitu, karena itu kan di gunung ya. Nah, sedangkan ini tidak. Artinya itu hanya sebuah cahaya. Apalagi kalau sampai ternyata itu jatuhnya ke dalam kawahnya, pasti kan akan menyebabkan hemburan gitu lah ya. Tapi ini kan tidak. Ya. Nah, jadi menurut saya itu kalau Lapan mengatakan itu mungkin saja meteor, nah pendapat saya itu mungkin saja bukan. Ya. Tapi saya lihat secara astra, secara yang saya pelajari dan saya lihat ya, itu sendiri bisa dibilang seperti kalau orang Jawa bilang itu pulung ya, atau bisa dikatakan juga wahyu. Wahyu apa? Wahyu tanah Jawa. Wahyu agung tanah Jawa sudah turun ke bumi. Ya, itu artinya ini wahyu ketentraman yang tadi dari warna kita kaitkan dengan dengan aura warnanya, dengan kalau memang itu magnesium mengandung sesuatu untuk pertumbuhan atau kehidupan yang baru. Ya. Nah, wahyu agung tanah Jawa ini akan membuat alam ini becik ketete olok ketoro. Yang baik akan terlihat baik, yang buruk akan terlihat buruk. Ya. Jadi siapa yang salah akan terlihat salah. Siapa yang nanam pasti akan menuainya ya. Jadi yang benar akan ditampakkan kebenarannya, yang salah akan ditampakkan kesalahannya. Jadi wahyu agung tanah Jawa ini turun, ini sebuah tanda bahwa semua sudah sah dimulai ya. Penebusan ini masuk ke dalam puncak penebusannya. Jadi peralihan akan segera terjadi ya. Makanya kenapa jatuhnya di Merapi. Di sana kita tahu sendiri, Merapi sendiri adalah salah satu gunung yang disebut sebagai komandonya Gunung Merapi di Nusantara ini. Jadi ini adalah wayai Brahman wis medhuk ning bumi. Jadi Brahmananya sudah turun ke bumi. Ya, ditandai oleh wahyu agung tersebut. Jadi Brahmana ini akan membawa ketentraman bagi seluruh umat manusia dan kehidupan yang baru.
Ya, dia akan segera menciptakan kehidupan baru, di mana kehidupan tersebut dapat memelihara kehidupan selanjutnya. Dan ini dengan ditandai sudah turunnya seperti ini, itu artinya kemungkinan besar yang kemarin saya sudah bilang, setiap pergantian zaman akan ditandai dengan bencana alam yang maha dahsyat. Maka semua kita harus segera berhati-hati, harus mulai berhati-hati, eling lan waspada, apalagi yang tinggal di pesisir laut, yang tinggal di lereng gunung, ini harus berhati-hati. Ya, jadi ya balik lagi, ini bukan menakut-nakuti, karena memang ini sebuah siklus alam. Siklus alam memang harus seperti ini, ya, dimana malam harus berganti dengan siang, gelap harus berganti dengan cahaya. Ketika Brahmana sudah turun, ketika Brahman sudah menciptakan kehidupan yang baru dengan membawa ketentraman ini, pasti dunia akan kembali menjadi damai, ya. Karena memang saat ini Brahmannya sudah turun, sudah membawa ilmu ketentraman itu, pengayoman sudah dibawa, dan makanya sekarang semua para ksatria sudah mulai melakukan tugasnya, ya. Jadi istilahnya tidak ada woro-woro, seperti yang dulu saya bilang, tidak ada woro-woro keluarnya beliau-beliau ini, tidak ada woro-woro, bahkan tidak diketahui. Yang cuman dapat dirasakan nanti programnya berjalan. Jadi makanya kemarin saya bilang, ini bukan waktunya lagi untuk menunggu, waktunya sudah masuk dalam waktunya untuk melakukan sesuatu. Beliau-beliau sudah ada, sudah kerja, sudah berjalan semuanya. Jadi wahyu ketentraman ini sudah turun, wahyu agung tanah Jawa ini juga sudah turun. Artinya ini semua sudah akan dikembalikan ke tatanan yang sebenarnya. Semua akan dikembalikan kepada jati dirinya masing-masing. Tanah Jawa akan kembali jaya, kewibawaan tanah Jawa juga akan kembali, ya. Mungkin hanya segitu saja video ini. Saya tidak banyak membuat video tentang ini. Saya hanya semata-mata ingin saling mengingatkan saja. Saya tidak merasa benar apa yang saya katakan. Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Itu aja. Rahayu, rahayu, rahayu.